sebut apa saja yang diyakini sebagai sebab, kemudian kita uji itu betul-betul sebab atau tidak. Contoh, sebagian ibu-ibu meletakkan di bawah bantal bayi peneti dan gunting. Tujuannya apa? Menjadi sebab apa? Tolak balak kan? Atau supaya setan takut. Ya, jemaah sekalian, setan tidak terlalu bodoh seperti itu. Ya. Bahkan sebaliknya, benda-benda tajam itu bisa dijadikan setan senjata untuk memudaratkan kita. Makanya Nabi SAW melarang kita bercanda dengan menodongkan senjata. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Alasannya apa? Karena setan bisa melepaskan dari tangan kita. Sekarang jemaah sekalian, kita uji. Atau satu contoh lagi, ari-ari bayi dicuci, ditaruh di kendi, kemudian ditanam, lalu dipasangi lampu, dengan harapan bisa memberi manfaat kepada si bayi. Atau contoh lain, mau bangun rumah, diletakkan di atas rumah sebuah buah pisang, atau kalau di kampung saya buah kelapa yang sudah dihiasi. Itu ditaruh mulai dari pembangunan sampai dia sudah tua sekali, nggak diturunin. Ada juga di atas pintu rumahnya dikasih cermin. Ini semua sebab-sebab yang diyakini bisa mendatangkan suatu kemaslahatan atau menolak mudarat. Sekarang kita uji. Gimana cara mengujinya? Ada dua cara. Pertama, melalui dalil syar'i. Ada nggak dalilnya itu semuanya bisa memberi manfaat atau bisa menjadi sebab kemaslahatan? Jawabannya tidak ada. Ini yang pertama. Cara mengujinya yang kedua adalah dengan percobaan ilmiah yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Kalau tidak, maka kita tidak boleh meyakini itu adalah sebab. Karena jemaah sekalian, agama Islam, agama yang mulia ini adalah agama yang ilmiah, yang semuanya masuk akal, nggak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Sekarang kita uji, apa hubungannya gunting peneti di bawah bantal dengan kemanfaatan bagi si bayi? Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya buah yang diletakkan di atas rumah atau cermin di atas pintu dengan suatu kemaslahatan atau menolak kemudaratan? Nggak ada hubungannya. Atau dalam pengobatan, ada katanya orang bisa mengobati dengan cara mentransfer penyakit kepada seekor kambing. Jadi antum kalau berobat ke beliau cukup bawa seekor kambing. Ada lagi yang lebih canggih, cuma telur saja. Bawa telur, nanti penyakit kita ditransfer ke telur. Sekarang kita uji dengan dua cara ini. Pertama, ada nggak dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah tentang cara pengobatan seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan dengan akal sehat? Ada hubungan antara sebab dengan akibat? Saya kira nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan bagaimana penyakit bisa ditransfer dari manusia kepada seekor kambing. Bagaimana caranya? Kalau uang bisa ditransfer, ini penyakit, bagaimana bisa ditransfer kepada makhluk lain? Nggak bisa dijelaskan dalam dunia kedokteran. Para ahli kesehatan semua nggak bisa menjelaskan. Maka meyakininya sebagai sebab kesembuhan adalah syirik. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab. Contoh yang Allah tetapkan sebagai sebab, al-habbatu sauda, minum madu berbekam. Dari mana kita tahu ini adalah sebab kesembuhan? Dari dalil syar'i. Biarpun kita belum melakukan penelitian, kalau ada dalilnya wajib kita yakini. Contoh, obat-obat kedokteran modern diteliti, dibuktikan dulu zat ini mengandung anti terhadap penyakit itu.
Kita percaya ini adalah obat yang Allah takdirkan di alam ini. Jadi harus dibuktikan oleh salah satu dari dua cara ini. Kalau tidak, meyakininya sebagai sebab adalah syirik. Dan masuk dalam syirik ini yang dibicarakan dalam hadis Nabi SAW adalah penggunaan jimat-jimat. Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini kalimat yang tegas dari Rasulullah SAW bahwa menggunakan atau sekedar mempercayai jimat adalah syirik. Kenapa? Karena jimat itu bukan sebab yang Allah tetapkan sebagai sebab. Pertanyaannya jemaah sekalian, syirik besar atau syirik kecil? Tergantung keyakinan. Kalau seseorang meyakini hal-hal tersebut bukan semata sebab, tapi dialah yang memberikan pengaruh. Contoh, dia menggunakan jimat untuk perlindungan diri, dan dia yakin jimat itulah yang melindunginya, bukan Allah, maka syirik besar. Tetapi syirik kecil, kalau dia meyakini jimat itu hanya sebab dan Allah yang melindungi. Kenapa masih dihukumi syirik? Padahal dia yakinnya kepada Allah, karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Jadi jemaah sekalian, bab ini sangat luas sekali. Sebut apa saja di sekitar kita, orang yakini ini adalah sebab. Apakah sebab kemaslahatan atau kemudaratan? Satu lagi disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man raddathu at-tiratu an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Dia meyakini angka tertentu bisa menjadi sebab kesialan, seperti angka 13. Atau sebaliknya, dia meyakini ada angka keberuntungan, contoh angka 10. Jadi kalau mau nikahkan anak, misalkan usahakan cari tanggal 10, hindarkan tanggal 13. Dan jemaah, ini bukan cerita di kampung-kampung saja. Di Jakarta, di Kuala Lumpur, di kota-kota besar dunia, di hotel-hotel mewah, hotel bintang 5, ketika kita masuk lift, tidak ada lantai 4, tidak ada lantai 13, karena mereka menganggap itu angka sial. Bahkan ada maskapai penerbangan dari Eropa, nggak ada kursi nomor 13, nggak ada kursi nomor 4. Masalahnya penumpangnya nggak mau duduk di situ. Ini bukan cerita di kampung-kampung saja. Di perumahan elit di Jakarta, tidak ada rumah nomor 4, tidak ada rumah nomor 13. Adanya nomor 3, 3A, kemudian 5. 12, 12A, kemudian 14. Subhanallah. Mereka masih percaya hal seperti itu. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Di sebagian daerah, orang tua mau potong rambut anaknya, bikin upacara dulu. Kenapa? Supaya terhindar dari kesialan. At-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ibnu Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tidak seorang pun dari kami kecuali merasa takut sial, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal.